Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5 ayat yang ke-6. Ini kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Yang namanya manusia, kita akil tadi pasti mempunyai dosa. Membersihkan badan dari dosa maknanya taubatan nasuha. Di Al-Quran Allah jelaskan itu di At-Tahrim surat 66 nomor ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau yang memanggil pejabat itu kita simak kan tidak? Normalnya kita simak dan kita akan bahagia. Misal, ibu ada undangan dari Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri acara khusus di Istana Negara. Persiapan itu biasa atau luar biasa? Luar biasa. Pas mendapatkan undangan, misalnya dari sekretaris kabinet, itu langsung baju kita jahitkan, persiapan luar biasa. Karena yang memanggil berbeda. Tentu berbeda antara panggilan presiden dengan panggilan PRT. Respon kita sama atau beda? Beda. Karena kalau panggilan PRT kita tahu cuma gotong royong, kalau enggak menjadi sudah. Tapi kalau panggilan presiden tentu berbeda. Apalagi yang memanggil ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipanggil itu khusus. Contoh ya, ada panggilan itu umum pemberitahuan, tapi ada pemberitahuan khusus. Itu biasanya orang lebih minimal yang umum atau yang khusus. Contoh, ada ujian CPNS kepada seluruh peserta CPNS yang mendaftar lulus administrasi sebanyak 820 orang diumumkan untuk datang tanggal 8 bulan 7 2026 jam 8.00. Membaca ini orang semangat, tapi akan lebih semangat pengumuman tes CPNS yang lulus 28 orang. Misal yang ujian 820, yang lulus 28 akan diadakan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2026 jam 13. Biasanya orang lebih semangat nunggu 820 atau 28. Kenapa? Khusus kan? Kalau yang ini umum, andai tak ditengok pun ini tak ada hubungan apa-apa. Karena intinya besok kumpul jam 8. Mau ditengok pengumuman atau tidak, orang biasa. Tapi kalau ini yang khusus, itu dia periksa dengan teliti. Ada nggak nama dia di situ? Nah, sama dengan panggilan ayat ini, ada nggak nama kita di situ? Ada nggak ciri-ciri kita di situ? Maka yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa gunanya? Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah ayyukaffir ankum sayiatikum, menghapuskan dosa-dosamu. Dosa yang dihapuskan masa lalu, masa depan. Kenapa bukan masa depan? Belum tahu berdosa. Bukan, karena dosa kita tak ada di masa depan. Hari ini hari Kamis, ada nggak dosa ibu hari Jumat besok? Nggak ada. Tengok. Oke, pulang ya. Hari ini hari Kamis, hari Jumat besok dosa ibu ada atau tidak? Hitungannya sekarang? Nggak ada. Tidak ada, selesai. Iya kan? Karena kalau menurut perhitungan hari ini, dosa kita besok tidak ada. Jadi perhitungan besok juga dosa kita juga nggak ada satu, dilewati dulu baru nampak ada dosa atau ada pahala. Pertanyaannya, ini kemarin kita bahas juga, kapan batasan taubat itu? Jamaah yang mulia, sholat subuh ada batasnya nggak? Diterima. Ada, jam sekian ke jam sekian, itu ada batasannya, batasan waktu. Sama dengan sekolah, ada nggak ukuran waktunya? Tidak mungkin ada orang mendaftarkan SD anaknya umur 2 bulan, tidak mungkin. Ada batasan umur minimal
usia sekian, maksimal usia sekian. Taubat pun ada batasnya, batasan taubat. Biar lebih mudah, batas waktu taubat. Al-Quran menjelaskan di kita di surat An-Nisa, surat yang ke-4, nomor ayat yang ke-18. Di sini Allah jelaskan tentang batasan taubat. Jadi kalau ini sudah terjadi, taubat itu tak diterima lagi. Tapi kalau belum terjadi, masih ada harapan diterima. Contoh, batas usia penerimaan tentara 24 tahun. Ini maksimal atau minimal? Maksimal ya. Kalau ada orang berumur 23 tahun 59 hari, itu masih ada harapan ya? Nah, masih ada kan? Tapi kalau usia dia misalkan 42, masih diterima kan? Diterima. Cuma tentaranya pomcat namanya, komando cadangan. Nah, tapi kalau tentara yang asli, reguler, itu nggak diterima lagi. Artinya ayat itu begitu, ada batasannya. Selama ini masih kita dapatkan ada harapan diampunkan Allah. Tapi kalau ini sudah lewat, maka taubat itu tak ada gunanya karena tidak akan diterima Allah. Pintu taubat itu disinilah ditutup Allah. Pintu taubat didorong atau ditarik? Entah Ustaz belum nampak dengan pintunya. Oke, kita cek ya. Ibu yang bawa HP, boleh kita tengok. Walaysat taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Allah tidak menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa. Oke, sebelum lanjut ya, ibu-ibu yang bawa catatan, Ustaz kita di sini 20 orang dalam 1 bulan. Jadi khusus catatan Ustaz Andi, ibu asingkan karena kita pengajiannya to be continue, bersambung. Nah, nanti kalau ibu misalkan Ustaz nomor 1 di lembaran pertama, Ustaz besok lembaran kedua, Ustaz yang lembaran ketiga. Untuk sambungan berikutnya, ibu bingung. Ibu ngerti maksudnya? Nah, mau disampaikan atau tidak Pak Ustaz? Aku tak mencatat juga. Bagi yang mencatat. Oke, walaysat taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at. Allah tidak menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa. Kapan? Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Ketika maut sudah tiba, saat itulah baru dia bertaubat. Ibu, bapak, maut dulu baru taubat, taubat dulu baru maut. Salah, maut dulu baru taubat di ayat ini. Iya, makanya batasan waktu. Nah, maka menurut ayat ini ada orang mati dulu baru taubat. Yang ibu sampaikan tadi yang normal, taubat dulu, mati dulu, baru maut tiba. Kalau dia tidak, Fir'aun juga begitu. Serius, Fir'aun itu mati dulu dia, baru dia mengatakan aman bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kapan? Maut sudah datang, pintu tertutup. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Yang kedua, ibu, yang pertama tadi tidak diterima Allah taubat orang meninggal dulu baru ditaubat. Yang kedua, lagi-lagi wafat dulu, meninggal dulu, baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Seharusnya diterima itu iman dulu, baru maut kan? Disitulah amal kita diterima Allah. Ini tidak, udah meninggal, baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Itu nggak gunanya. Jadi yang dua ini kata Quran, pertama tadi meninggal, baru dia bertaubat, itu ditolak. Yang kedua meninggal juga baru dia beriman, itu juga ditolak. Jadi batasnya kapan? Sebelum ini tiba. Maut bahasa Arab, bahasa kita dicabut. Apa yang dicabut? Ruh. Nih, 2 kali jawab, 2 kali salah. Enggak apa-apa. Yang mana dicabut itu dipaksa atau dirayu? Dipaksa. Kalau dipaksa enak atau sakit?
karena sakitlah, makanya ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal